Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indi Wulandari dengan NIM 202405010395. Saya merupakan mahasiswi dari program studi manajemen bisnis syariah kelas E. Baik, di sini untuk beberapa menit ke depan saya akan membahas materi tentang pengelolaan proyek untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Bapak Lawade Sabdar Kanade MM selaku dosen pengampuh mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Baik, untuk penjelasan dan pembahasannya mungkin langsung saja. Sebelum membahas materi lebih dalam, pertama kita harus tahu dulu apa sih itu pengelolaan proyek. Nah, proyek itu adalah suatu proses pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan dalam batas waktu, biaya, dan kualitas tertentu. Terus apa tujuan dari adanya pengelolaan proyek ini? Salah satu tujuan penting dari pengelolaan proyek ini yang pertama itu untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan agar dapat menghasilkan hasil yang optimal. Terus pengelolaan proyek ini terbagi beberapa poin. Poin yang pertama itu ada perencanaan proyek, di mana perencanaan proyek ini merupakan tahapan awal sebelum tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, perencanaan proyek ini itu menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan proyek dan menjadi dasar dari pelaksanaan serta pengendalian. Kalau perencanaan proyek ini terbagi dari beberapa komponen. Komponen yang pertama itu adalah penentuan tujuan proyek, penentuan ruang lingkup, penyusunan jadwal, perencanaan anggaran, identifikasi sumber daya, serta analisis resiko. Baik, untuk selanjutnya itu adalah tahapan penjadwalan proyek. Jadi tahapan penjadwalan proyek ini adalah suatu proses menentukan urutan kegiatan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas pada proyek. Terus tujuannya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan secara teratur, tepat waktu, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Terus metode penjadwalan proyek. Nah, ini ada 3 metode. Yang pertama itu adalah metode Gantt chart, di mana metode Gantt chart itu adalah diagram batang untuk menggambarkan jadwal kegiatan proyek. Terus ada metode PERT. Metode PERT itu adalah Program Evaluation and Review Technique yang menggunakan 3 perkiraan waktu: optimis, realistis, dan pesimis. Terus ada metode CVM atau Critical Path Method, di mana menentukan jalur kritis dalam proyek. Untuk gambar dari atau contoh dari ketiga metode ini, teman-teman bisa lihat dari PowerPoint yang akan saya tampilkan. Terus sekarang kita akan bahas kelebihan serta kekurangan dari metode-metode tersebut. Yang pertama kita bahas dulu kelebihan dan kekurangan metode PERT. Kelebihan yang pertama yang dimiliki dari metode PERT itu dia mengelola ketidakpastian waktu karena dia menggunakan estimasi waktu seperti yang tadi saya sebutkan, optimis, realistis, dan pesimis. Terus identifikasi jalur kritis serta perencanaan risiko lebih baik karena perhitungannya itu adalah probabilities, di mana manajer proyek dapat menilai resiko serta keterlambatan dalam menyiapkan langkah mitigasi. Tapi terlebih dari kelebihan PERT yang tadi saya sebutkan, ada juga kekurangan PERT. Kekurangan yang pertama itu perhitungannya sangat kompleks karena dia memerlukan perhitungan rata-rata dari 3 estimasi waktu. Terus kekurangannya juga itu dia sangat kurang efektif kalau proyeknya rutin. Terus memerlukan data yang akurat. Nah, tanpa data estimasi waktu yang cukup, terus hasil perhitungan itu bisa jadi tidak optimal dan tidak akurat. Selanjutnya, kelebihan serta kekurangan dari metode CVM. Yang CVM itu yang pertama menentukan jalur kritis secara jelas. Karena CVM itu menyorot seluruh kegiatan yang langsung memengaruhi durasi proyek, sehingga manajer proyek itu bisa fokus dalam pengendalian kegiatan tersebut. Terus kelebihan yang kedua itu dia cocok untuk proyek dengan durasi pasti serta membantu perencanaan sumber daya dan biaya. Tapi terlebih dari kelebihan pasti juga ada kekurangan dari metode ini ya.
Kalau kekurangan dari CPM itu, yang pertama kurang fleksibel untuk ketidakpastian, karena CPM itu mengasumsikan durasi setiap kegiatan itu tetap, sehingga tidak cocok untuk proyek dengan waktu penyelesaian yang tidak pasti. Untuk kekurangan selanjutnya itu adalah mempertimbangkan variasi waktu dan kegiatan non-kritis kurang diperhatikan, karena dia hanya fokus atau berlebih pada jalur kritis yang membutuhkan manajer proyek untuk mengabaikan kegiatan-kegiatan pendukung yang juga sangat penting. Jadi itulah tadi kelebihan serta kekurangan dari metode-metode tersebut. Baik, setelah kita mengetahui kelebihan serta kekurangan dari metode-metode tersebut, selanjutnya kita harus tahu dulu apa manfaat dari adanya pengelolaan proyek ini ya. Nah, manfaatnya itu ada salah satunya, yang pertama, mengurangi resiko kegagalan proyek, mencegah keterlambatan pekerjaan, serta menghindari pembengkakan biaya, dan meningkatkan kualitas dari hasil proyek, serta membantu dalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya, dalam pendekatan manajemen proyek, khususnya pada metode PERT itu, ada variasi waktu kegiatan itu biasa dinyatakan dalam 3 perkiraan waktu. Yang pertama ada waktu optimis, maksudnya waktu tercepat dari suatu kegiatan yang diselesaikan jika semua berjalan lancar. Terus ada waktu realistis. Nah, kalau waktu realistis ini adalah waktu yang paling mungkin terjadi dalam kondisi normal. Yang terakhir itu adalah waktu pesimis. Kalau waktu pesimis, waktu terlama yang mungkin terjadi jika menghadapi suatu kendala atau suatu hambatan dalam proses pengerjaannya. Mungkin itulah saja penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.